Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ramlan Pangaribuan, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya merupakan guru penggerak angkatan keempat dan menjabat sebagai kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik terkait kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang bermutu dan berdaya saing dalam mengoptimalisasi proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik secara inovatif dan kreatif di SD Valentin, Kecamatan Lubuk Baja. Kita tahu bahwa kepala sekolah merupakan motor penggerak bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat yang ada di SD Valentin. Izinkan saya untuk bisa berbagi praktik baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di satuan pendidikan. Oleh sebab itu, berikut cuplikan dari praktik baik saya sebagai kepala sekolah di SD Valentin, Lubuk Baja. Praktik baik yang saya lakukan dalam kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang bermutu dan berdaya saing dalam mengoptimalisasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah bahwa dalam peranan kepala sekolah itu kita tahu sangat penting. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah melakukan berbagai perubahan-perubahan yang memberikan kepemimpinan yang berpusat kepada guru dan juga kepada peserta didik. Oleh sebab itu, saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada guru dan juga kepada peserta didik. Yang pertama adalah saya melakukan analisis rapor pendidikan bersama dengan guru dan juga komite sekolah dan juga anak-anak. Oleh sebab itu, dalam hal ini sebagai guru mereka selalu memberikan masukan terkait dengan apa yang menjadi prioritas terkait dengan perubahan pembelajaran yang ada pada SD Valentin. Kita tahu bahwa SD Valentin merupakan salah satu sekolah yang masih sangat kecil, tetapi dalam hal ini menjadi motivasi bagi saya bagaimana dalam proses peningkatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Setelah kami mempelajari dari beberapa kondisi dan keadaan di sekolah kami, yang pertama adalah bahwa kami tidak memiliki ruang perpustakaan, kemudian kami juga tidak ada laboratorium komputer, sarana prasarana, ya proyektor tidak ada dalam kelas, kemudian ruangan kelas yang cukup panas, tanaman yang tidak terawat dengan baik, kemudian pergantian pelajaran tidak ada, kemudian fasilitasnya yang masih sangat minim. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis dari rapor pendidikan, kami melihat bahwa dalam hal literasi, anak-anak masih sangat minim terkait dengan pemahaman yang boleh kami analisis. Dari situ, dari situasi ini bisa dijelaskan bahwa yang pertama, setelah kami melakukan analisis karakteristik dari peserta didik, yang pertama kami melihat bahwa latar pendidikan orang tua kami, yang orang tua dari peserta didik kami yang masih tidak mendukung karena masih rata-rata di tamatan yang SD sampai SMA. Kemudian lingkungan keluarga masyarakat yang kurang mendukung, kemudian kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Kemudian tantangan lainnya adalah rata-rata guru, pegawai dan pelajar kurang menguasai oleh IT. Untuk itu pihak sekolah selalu memberikan pendampingan untuk bisa memanfaatkan, meningkatkan kinerja aktivitas belajar, apalagi saat ini sekolah kami merupakan sekolah penggerak. Nah, dalam hal ini saya melakukan perubahan lewat program literasi sekolah yang kami sebut dengan Budayaku Beribadah dan Membaca Sebelum dan Sesudah Pembelajaran, atau disebut dengan program Bukber Membaca Bersama. Dalam hal ini saya melakukan perubahan inovasi terkait dengan pengembangan pemahaman siswa terkait literasi. Nah, dalam hal ini kita selalu melakukan kegiatan yang berfokus untuk menciptakan perubahan-perubahan pada sekolah kami. Jadi dalam hal ini juga saya selalu berkolaborasi dengan rekan guru untuk bagaimana cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah,
Pada kesempatan ini kami juga melakukan analisis lewat 3 kategori. Yang pertama, yang sudah mampu memahami, yang sedang, dan yang belum memahami. Kemudian kami lakukan kegiatan ini dengan pemilahan antara peserta didik yang tinggi pemahaman, sedang, dan kurang dalam pemahaman. Oleh sebab itu, kita melakukan sosialisasi, membentuk tim, kemudian melakukan rutin menemukan berbagai strategi lewat komunitas belajar, kemudian seluruh wali kelas memberikan laporan terkait perkembangan budaya literasi, kemudian tahap implementasinya adalah memberikan informasi sekaligus motivasi kepada seluruh warga, kemudian kepala sekolah memberikan jadwal terkait dengan pelaksanaan rutin literasi. Jadi setelah itu, apa yang menjadi komitmen saya sebagai kepala sekolah selalu memfasilitasi peserta didik lewat analisis yang saya lakukan. Yang pertama adalah memfasilitasi peserta didik lewat media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memfasilitasi peserta didik dari berbagai kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian penyediaan fasilitas, dan selalu mendorong guru untuk memberikan pelayanan bagi peserta didik. Nah, setelah kami melakukan hal tersebut, terlihat jelas bahwa perubahan literasi dari tahun 2022 sampai 2024 selalu melakukan peningkatan yang signifikan. Dan juga setelah saya sebagai kepala sekolah melakukan analisis terkait dengan kebutuhan yang dilakukan oleh peserta didik, maka prestasi yang kami dapatkan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah yang pertama adalah menjadi juara 1 lomba yel-yel tingkat kecamatan Lubuk Baca, kemudian meraih gold dalam math science yang dilakukan oleh Singapura, kemudian juara 3 lomba vokal solo, kemudian masuk kategori 10 besar dan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan Lubuk Baca. Nah, kami juga diutus menjadi perwakilan untuk mengikuti FL2SN tingkat Kota Batam yang menjadi mewakili Kecamatan Lubuk Baca dalam lomba seni tari. Dalam hal ini juga rekan guru juga mengalami peningkatan terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan guru saya juga meraih ranking 1 dalam kategori ranking 1 yang diselenggarakan ketika 3S, kemudian juara harapan 2 dan juara harapan 3. Nah, dalam hal ini terlihat perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan yang saya lakukan. Dalam hal ini juga saya juga melakukan kesimpulan dan juga respon dari orang tua. Kita melihat bahwa hasil kesimpulan yang saya dapatkan adalah literasi sekolah kami dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian tahun 2024 sampai 2002 sampai 2024 pertambahan peserta didik semakin meningkat. Kemudian kepercayaan orang tua ini kita lihat bahwa ini sangat signifikan respon positif yang diberikan oleh orang tua. Dalam pembenahan telah dilakukan oleh kepala sekolah memberikan dampak yang signifikan terhadap sekolah Palentin, yaitu bahwa orang tua semakin respon, dan juga kita selalu melakukan kolaborasi dengan orang tua. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penyampaian saya, bahwa saya melakukan refleksi. Dari hasil refleksi dan evaluasi bahwa dapat kita melihat bahwa peningkatan yang dirasakan oleh SD Palentin itu sangat banyak. Yang pertama adalah nilai dari numerasi dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Yang kedua, kepercayaan orang tua terhadap SD Palentin itu dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Serta dari segi sarana dan prasarana, kita selalu mencoba memfasilitasi dan memberikan yang terbaik untuk SD Palentin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.